Oke, topik kita hari ini adalah aktiva tetap berwujud. Ini aktiva tetap ini adalah fixed asset ya. Kalau di neraca itu namanya fixed assets. Terus aktiva tetap ini ada dua sebenarnya, ada yang berwujud, ada yang tidak berwujud. Nah, kalau yang tidak berwujud itu contohnya ada kekayaan intelektual, ada apa namanya? Hak paten begitu ya. Nah, seperti yang itu kan nggak ada wujudnya kalau yang begitu. Nah, ini yang ada wujudnya. Ada wujud itu ya itu tanah, gedung, bangunan, mesin. Nah, ini definisinya. Pertama kita lihat dulu aktiva tetap berwujud itu definisinya adalah aktiva-aktiva yang berwujud yang sifatnya relatif permanen. Nah, jadi relatif bahasanya. Seolah-olah dia bisa permanen, tahan lama. Yang digunakan dalam kegiatan perusahaan yang normal. Jadi maksudnya ini kasusnya kasus normal. Nah, aktiva tetap adalah aktiva yang satu, jangka waktu pemakaiannya lama. Nah, karena jangka waktu pemakaiannya lama itu makanya disebut sifatnya relatif permanen. Digunakan dalam kegiatan normal perusahaan. Jadi kalau perusahaannya berjalan, bergulir, normal saja itu baru aktiva itu bermakna. Gitu. Dimiliki tidak untuk dijual kembali. Nah, kalau seandainya perusahaannya udah nggak berjalan ya berarti dijual lagi gitu kan, untuk dijual lagi. Nah, ini kan dimiliki untuk dipakai memproduksi sesuatu. Kemudian nilainya besar. Nah, kalau nilainya itu immaterial, nah, immaterial itu lawannya bernilai yang besar, nilainya kecil yang nggak dicatat juga sebagai aset. Gitu. Nah, kenapa dicatat sebagai aset? Karena harganya cukup mahal. Jadi kita tidak hanya melihat wujudnya saja, cuma juga nih nilainya. Nah, kadang-kadang memang dalam menentukan suatu barang itu apakah dia aset atau expenses, nah juga kita perlu ya kadang-kadang sampai berdebat juga gitu. Jadi kalau ada beberapa perusahaan ditetapkan, ya, kalau dia lebih dari nilainya dia tuh mampu bertahan lebih dari 1 tahun, itu baru kita catat aset. Tapi ada juga yang bilang kalau di atas 5 tahun umurnya itu baru aset. Jadi kalau 1 tahun ya kita biayakan saja. Gitu. Oke. Nah selanjutnya, jadi ini kita perlu dulu jelas tentang definisinya ini. Waktu pemakaiannya lama, digunakan dalam kegiatan normal, tidak untuk dijual kembali, dan nilainya cukup besar. Nah itu jika hal-hal yang demikian melekat pada suatu barang, maka kita bisa asumsikan bahwa barang itu adalah dikategorikan sebagai aktiva tetap. Jenisnya satu, ada aktiva tetap yang umurnya tidak terbatas, seperti lahan pertanian. Nah, sebenarnya tidak terbatas juga sih. Kalau tanah itu kan sebenarnya pada suatu waktu juga sudah tidak bisa diolah lagi begitu. Tapi nilainya masih ada, mungkin nggak bisa kita alih fungsikan. Nah, jadi dia masih aset. Tapi yang kita kenal kan aktiva tetap itu kalau dia lahan pertanian dia bisa dipakai seumur hidup. Terus aktiva tetap yang umurnya terbatas apabila sudah habis masa penggunaannya bisa diganti dengan aktiva lain yang sejenis. Nah, ini contohnya mesin kendaraan. Jadi ada yang umurnya tidak terbatas, ada yang terbatas tapi bisa digantikan. Misalnya kendaraan, 5 tahun mungkin, terus habis umur pakainya kita ganti lagi. Kemudian ada aktiva tetap yang umurnya terbatas, apabila sudah habis penggunaannya tidak bisa digantikan dengan barang lain. Nah, contohnya tambang. Nah, barang tambang itu ada di dalam tanah ya, kalau tanahnya tetap aktiva kita. Jadi ada 2 aktiva berarti dicatat, ada tanahnya,
ada barang tambangnya. Nah, ini nggak tahu nih kalau di perusahaan tambang gimana nyatetnya. Apakah dua-duanya dicatat? Ya kan? Apa dicatat tanahnya saja? Lahannya maksud saya. Kita harus melihat lebih rinci nanti di perusahaan tambang. Ya, jadi jenis-jenis aktiva itu ada 1, 2, 3. Ya. Ada yang umurnya tidak terbatas, ada yang terbatas bisa digantikan, ada yang tidak terbatas dan tidak bisa digantikan. Nah, pengeluaran modal dan pendapatan. Pengeluaran modal yang berhubungan dengan perolehan dan penggunaan aktiva tetap dibagi dua. Pertama, kita catat sebagai capital expenditures. Ya. Nah, di sini dikatakan bahwa capital expenditure itu adalah pengeluaran-pengeluaran untuk memperoleh suatu manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan dicatat di dalam rekening aktiva. Jadi kita catat barang itu sebagai aset. Nah, kalau kita catat sebagai aset, maka dia akan manfaatnya lebih dari satu periode akuntansi. Biasanya periode satu akuntansi itu kan 1 tahun. Terus kalau kita catat sebagai capital expenditure itu ada di neraca, gedung. Nah, gedung. Nah, di periode akuntansi berikutnya masih ada nilai gedung itu. Cuman paling nanti didepresiasi. Kalau awalnya nilai gedung itu 100 juta, ya mungkin tahun kedua tinggal 80 juta. Gedung berapa sih? Gedung saya pernah nyatet itu 40 tahun umurnya. Tapi itu gedung memang gedung tinggi ya. 40 tahun. Nah, gitu. Ya, berarti selama 40 tahun dia ada di dalam periode akuntansi. Nah, satu lagi bisa juga barangnya bersifat aset tetapi kita biayakan. Nah, kita biayakan namanya revenue expenditures ya. Itu pengeluaran-pengeluaran untuk memperoleh suatu manfaat hanya dirasakan dalam periode akuntansi tertentu, periode dalam satu periode akuntansi. Ini satunya lupa, tolong ditulis dalam satu periode akuntansi dan dicatat dalam rekening biaya. Nah, jadi dia masuk ke biaya. Kalau biaya itu habis periode akuntansinya, ya udah dia lewat, habis gitu. Jadi kita catat sebagai biaya. Misalnya kita beli apa ya? Beli kursi lah. Kursi itu kan sebenarnya umurnya bisa lebih dari 1 tahun. Cuman tapi hanya kita membeli 1 buah kursi. Harganya berapa? Paling di bawah 500.000 mungkin. Nah, masa 500.000 mau dicatat sebagai apa namanya? Sebagai aset gitu. Nah, itu kadang-kadang kita bisa berdebat apa kita catat sebagai aset atau beli printer. 500.000 dapat printer. Nah, ini apa kita catat sebagai aset atau kita catat sebagai expense? Begitu. Nah, kalau nggak mau repot, kita catat sebagai expense sebenarnya. Karena ya tahun depan udah hilang itu, nggak ada nilainya lagi di pembukuan kita printer itu atau kursi itu. Ya. Nah, kalau dia ada kita catat sebagai capex, sebagai capital expenditures, ya kalau kita inventory barangnya harus ada. Itu bedanya. Ya, kalau dia di expand nggak perlu lagi di inventory. Oke, jadi begini. Kalau kita mencatat suatu aset, itu semua biaya yang muncul sehubungan dengan barang tersebut mesti masuk, mesti dikapitalisasi. Contohnya kita beli mesin, mesinnya diimpor dari Korea. Nah, ada ongkos kirimnya, ada biaya customnya, biaya cukai, ya. Ada biaya asuransinya atas pengiriman barang tersebut. Nah, itu semua mesti ditotal sama harga mesinnya itu sendiri. Nah, totalnya itu dikapitalisasi. Totalnya yang masuk yang kita catat sebagai aset. Gitu. Dan tidak perlu lagi dipilah-pilah, ini biaya transport, ini biaya asuransinya. Jadi semuanya menggabung sebagai biaya mesin. Oke, dengan demikian harga perolehan aktiva tetap tidak terbatas pada harga belinya saja. Ya, namun juga termasuk biaya pengiriman, asuransi, pemasangan juga, biaya installation cost. Ya, kan kalau mesin itu dipasang, ya, sampai dia jalan lah pokoknya, sampai mesinnya jalan dan bisa berproduksi. Nah, itu kan ada biaya juga untuk menginstal itu. Nah, itu mungkin biayanya bisa expert dari negara yang kita beli, berarti termasuk biaya pesawatnya, biaya hotelnya, gitu ya, makannya. Nah, atau bisa juga dengan teknisi yang ada di dalam negeri kalau kita mampu untuk menginstal mesin itu. Nah, begitu. Itu yang dimaksud dengan harga perolehan aktiva tetap. Jadi semua
harga yang berhubungan dengan pembelian barangnya sampai barang itu bisa dipergunakan. Nah, aktiva tetap yang dimiliki dan digunakan dalam kegiatan perusahaan normal memerlukan pengeluaran. Tujuannya agar dapat memenuhi kebutuhan perusahaan. Nah, pengeluaran tersebut antara lain adalah reparasi dan pemeliharaan. Nah, kalau reparasi dan pemeliharaan ini itu kita catat sebagai revenue expenditures. Biaya pemeliharaan pada satu periode akuntansi udah hilang gitu ya. Jadi biaya. Penggantian. Nah, kalau replacement. Nah, replacement ini juga bisa juga kalau barangnya kecil-kecil saja replacement dimasukkan sebagai capex, tidak dimasukkan sebagai aktiva. Seperti tadi, beli kursi, satu kursi aja ganti gitu. Nah, jadi sebagai biaya saja. Perbaikan sama reparasi sama penambahan additional. Nah, additional ini bisa kita catat sebagai aset atau bisa kita catat sebagai biaya. Misalnya gedung. Nah, gedung itu nambah dibikin kanopi gitu. Atau dibikin teras. Nah, itu bisa juga kita catat sebagai expense saja teras itu. Atau penyusunan kembali aktiva tetap. Sekarang kita bahas penyusutannya atau depresiasi aktiva tetap. Nah, depresiasi itu menurut teori adalah pengalokasian sebagai sebagian harga perolehan secara sistematis menjadi biaya pada setiap periode akuntansi. Nah, jadi dia dibiayakan sebagian. Nah, biaya itu berarti ada biaya depresiasi. Biaya depresiasi itu masuk ke laporan rugi laba. Nah, untuk mencatat depresiasi ini kita harus mengacu kepada PSAK. Dalam hal ini adalah PSAK nomor 17. Nah, di situ didefinisikan bahwa depresiasi adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi yang akan dibebankan ke pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi itu menurut PSAK. Jadi umur suatu barang itu pun menurut PSAK itu hanya umur estimasi kita yang membuatnya. Nah, tapi jangan lupa ya, kita dalam membuat penyusutan aktiva tetap ini ada dua. Satu menurut komersial, dua menurut fiskal, pajak. Nah, jadi misalnya mobil. Mobil itu kalau secara komersial kita bisa susutkan 10 tahun misalnya begitu. Supaya kan biayanya jadi kecil. Kan make sense juga kalau umur mobil 5 tahun. Tetapi pajak, secara pajak kalau mobil itu ada daftarnya di pajak, nggak mau 5 tahun, nggak mau 10 tahun, dia maunya 5 tahun. 5 tahun harga mobil itu sudah habis gitu. Sudah fully depreciated atau sudah disusutkan keseluruhannya. Kenapa? Karena kan pajak mau perusahaan kita kebalik ya. Pajak itu maunya hasil perusahaan kita itu besar. Kalau hasilnya besar, berarti pajak yang masuk juga banyak begitu. Nah, jadi kalau contoh tadi kebalik. Oke. Nah, faktor penyebab depresiasi, faktor fisik, ya, aus karena dipakai atau karena umur. Nah, itu. Dua, faktor fungsional, ya, ketidakmampuan aktiva tersebut memenuhi kebutuhan produksi. Jadi fungsinya sudah tidak maksimal lagi. Nah, karena ada dua hal ini, makanya suatu barang itu didepresiasi. Ada faktor-faktor lain yang dikonsider di dalam membuat depresiasi. Satu, harga perolehan. Nah, yaitu uang yang dikeluarkan atau utang yang timbul dan biaya-biaya lain yang terjadi, seperti yang tadi saya sebutkan itu, untuk memperoleh suatu aktiva dan menempatkannya agar dapat digunakan. Nah, jadi tidak hanya biaya perolehan namanya, bukan hanya harga mesin itu, termasuk biaya-biaya lain. Kemudian dalam membuat depresiasi juga harus mempertimbangkan nilai residu. Nah, nilai residu ini adalah ya sama residu seperti umumnya begitu ya, nilai sisa.
Nah, jadi nilai sisanya 0 pun bisa begitu. Tapi kebanyakan kalau barang-barang yang besar itu dibuat nilai residu. Misalnya kita dapat mesin 100, harga perolehan mesin itu 100 juta. Nah, dalam membuat depresiasi bukan 100 jutanya yang kita depresiasi. Nah, kita anggap ada nilai bangkainya. Nilai bangkainya mungkin 10 juta atau 20 juta gitu. Kan suatu mesin kalau sudah rusak pun dijual kan tetap ada nilainya. Nah, itu nilai residu itu seperti itu. Jadi kalau di sini dikatakan bahwa itu adalah nilai sisa aktiva yang didepresiasi. Jadi setelah setelah depresiasi masih ada sisanya. Jumlah yang diterima bila aktiva itu dijual, ditukar atau dengan cara-cara lain. Ketika aktiva tersebut tidak dapat digunakan lagi. Begitu. Nah, kalau dalam menjual capex ini pun, misalnya nilai residunya 5 juta, harganya barangnya laku 10 juta, ya kita dapat untung namanya. Ada untungnya. Jadi untung 5 juta. Terus ada taksiran umur kegunaan. Nah, biasanya dinyatakan dalam periode waktu. Satuan hasil atau satuan jam kerja. Nah, jadi suatu aset itu kita taksir umurnya. Bisa dengan waktu, bisa dengan hasil produksi, bisa dengan satuan jam kerja. Jadi ini mesin 5 tahun. Ini mesin mampu memproduksi 10.000 unit barang. Misalnya itu mesin bubut ya, mampu mesin apa ya? Mesin bikin stang sepeda gitu. Nah, bisa 10.000 atau 100.000 stang sepeda. Atau ditaksir juga dengan menggunakan jam kerjanya. Ini mampu beroperasi sekian ribu jam gitu. Nah, ini kenapa taksiran itu perlu ya, karena nanti berhubungan dengan metode depresiasi yang akan kita gunakan. Begitu. Ya, ada periode waktu, satuan hasil dan satuan jam kerja. Nah, depresiasinya juga akan mengikuti itu. Nah, ini metode depresiasi. Tadi metode garis lurus. Nah, ini waktu, umur. Nah, ini metode yang paling banyak dipakai oleh perusahaan-perusahaan untuk mendepresiasi asetnya, untuk mendepresiasi aktivanya, begitu. Misalnya ini mobil, ya mobil 5 tahun, begitu. Nah, jadi akan didepresiasi selama 5 tahun. Kenapa dikatakan garis lurus atau straight line method? Ya, karena dia langsung aja 5 tahun, berarti 5 nilai perolehannya berapa? Dikatakan biaya perolehan aset 24 juta. Nah, 24 juta. Sedangkan estimasi nilai residu 2 juta. Nah, itu kita yang mengestimasi sendiri. Ya, ini aset kita beli 24 juta, nanti setelah kita pakai masih ada nilainya 2 juta. Nah, kemudian 5 tahun itu fungsinya itu 5 tahun itu juga kita yang yang membuat estimasi. Nah, maka nilai penyusutan tahunannya sebagai berikut. Ya. Jadi nilai perolehan dikurangi nilai sisa. 24 juta dikurangi dengan 2 juta. Jadi ada 22 juta. Umurnya berapa? Umurnya 5 tahun. Jadi 22 juta dibagi 5 tahun. Sama dengan 4.400.000. Jadi setiap tahun ada biaya depresiasi seharga 4.400.000. Tahun kedua 4.400.000. Tahun ketiga 4.400.000 lagi. Begitu seterusnya sampai 5 tahun. Jadi nilai depresiasinya pun tetap. Nah, itu dinamakan metode garis lurus atau straight line method. Ya, ini yang paling banyak dipakai. Oke, kita lihat yang kedua. Nah, yang kedua service hours method. Jadi beban jam jasa. Berapa lama? Kalau ini nilai aset tersebut ditaksir dengan menggunakan jam kerja mesin tersebut. Nah, ini contohnya ada. Nah, bulan Januari PT Foras membeli sebuah mesin dengan harga perolehan 10 juta. Nah, oleh ahli berarti yang membuat perkiraan itu ya ahlinya begitu ya.
berproduksi 10 jam. Jadi mesin itu dapat berproduksi selama 10 jam. Nah, nilai produksinya itu apa namanya? Jam produksinya itu di tahun pertama 3.000 jam. Nah, berarti masih bagus mesinnya ya. Tahun kedua udah mulai memble itu. Sampai tahun ketiga hanya 2 jam, 2.000 jam, 2.000 jam. Tahun keempat, kelima 1.500 jam, 1.500 jam. Mesinnya nggak mampu lagi di forsir. Nah, ini taksirannya. Nah, setelah berproduksi ya, selama 10.000 jam, mesin tersebut diperkirakan masih bisa dijual dengan harga 500.000. Berarti nilai residunya itu, nilai sisanya 500.000. Nah, pertama kita hitung dulu tarif penyusutan mesin tersebut. Jadi ada tarif per jamnya. Nah, tarif per jamnya adalah 10 juta kok dikurang 500.000 dibagi dengan 10.000. Nah, kayak ini menurut jam servisnya, yaitu tarif penyusutannya sama dengan 950 per jam. Nah, kalau tarif penyusutannya sudah dapat, kemudian baru kita buat tabel. Ya, tabel seperti ini. Nah, menurut waktunya ya, tahun pertama berapa? 3.000 jam. Tahun kedua 2.000 jam. Tahun ketiga 2.000 jam. Tahun keempat 1.500 dan 1.500. Dikali tarifnya. Nah, dapat apa namanya? Dapat biaya depresiasinya untuk setiap tahun. Tahun pertama berbeda dengan tahun kedua berbeda dengan tahun keempat. Nah, jurnalnya bagaimana? Nah, ini jurnal. Nah, jurnal pada tahun pertama nilai depresiasinya 2.850 sesuai dengan tabelnya ini, 2.850. Nah, ini debit, kreditnya akumulasi depresiasi. Nah, akumulasi depresiasi ini ada di neraca sebagai liabilities. Jadi seolah-olah kita utang untuk beli mesin baru. 2.850. Tapi dicatat di bagian aset juga. Jadi dia mengurangi aset. Oke. Nah, ya, tahun kedua 1.900.000 depresiasi, akumulasi depresiasi. Tahun ketiga berapa, Andre? Masih 1.900.000. Ya, tahun keempat 1.420.000. Nah, itu biaya depresiasi. Oke, nah yang berikutnya lagi, yang ketiga, metode hasil produksi. Nah, jadi dia dari produktif out methods. Kok produktif begini nulisnya? Nah, Pak Sabri. Oke, productive out methods. Ya. Nah, suatu mesin itu tahun pertama mampu menghasilkan 15.000 unit. Ya, kalau tadi stang sepeda 15.000 unit stang sepeda. Tahun kedua udah menurun. Menurun ini bisa jadi mesin itu harus istirahat dulu gitu misalnya. Ya kayak orang tua lah kan ya, lari nggak bisa lari terus, harus ada istirahat begitu ya. Nah karena ada istirahat itu makanya dia hanya mampu memproduksi 13.500 unit. Tahun ketiga makin sedikit, tahun keempat makin sedikit, dan tahun kelima makin sedikit. Nah jadi tarif penyusutannya ya kita hitung, nilai perolehannya tadi berapa? 125 juta. Nilai residunya 5 juta. Dikurangi, jadi ketemu 120 juta. Nah, dibagi dengan unit. Unitnya 60.000. Jadi dapat 2.000 per unit. Ya, tarif penyusutannya. Tarif penyusutannya 2.000 per unit. Nah, kita bikin tabel lagi. Nah, ada mau habis aja. Kita bikin tabel lagi. Nah, tadi 15.000, 13.000, tarifnya 2.000, ini tarif penyusutannya. Ya, tahun pertama 30 juta, tahun kedua 20 juta, tahun ketiga 24 juta, sampai dengan tahun ke-5, 16 juta. Kalau laporan yang kita buat itu bulanan, ya berarti dari yang per tahun ini kita bagi 12. Ya, walaupun per hours itu kita kan dapat 10.000 jam kerja ya, tahun pertama 3.000 dikali 2.000 6 juta. Nah, 6 jutanya ini dibagi 12.
Kita perlu membuat laporan bulanan kadang-kadang, tapi tetap secara audit laporan itu tahunan. Bulanan itu sudah jadi yang tahunan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.